Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan dan renungkan bersama. Dari surat Yudas yang pertama, ayat 1 sampai ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, surat Yudas 1 ayat 1-2 ini dibuka dengan identifikasi diri penulis sebagai Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, yang sekaligus memperlihatkan kerendahan hati dan otoritas rasuli dalam bentuk yang khas. Secara kanonik, surat ini berdiri dekat dengan 2 Petrus dan memiliki kesamaan tema mengenai ancaman guru palsu. Namun pembukaannya menekankan identitas persekutuan umat pilihan. Penyebutan Yakobus kemungkinan merujuk kepada Yakobus, saudara Tuhan dan pemimpin jemaat Yerusalem, sehingga memberi legitimasi historis dan gerejawi. Namun Yudas tidak menyebut dirinya saudara Yesus menurut daging, melainkan hamba Yesus Kristus, yang menunjukkan transformasi relasional dari ikatan biologis ke pengakuan iman. Dalam perspektif teologi Perjanjian Baru, ini adalah kesaksian tentang supremasi Kristus atas segala relasi natural. Identitas sebagai hamba menegaskan totalitas kepemilikan dan ketaatan kepada Tuhan secara spiritual. Ayat ini memanggil gereja untuk memahami kepemimpinan sebagai pengabdian, bukan dominasi. Saudara yang kekasih dalam Kristus, konteks historis surat ini memperlihatkan adanya infiltrasi ajaran sesat yang merusak moral dan doktrin jemaat. Pembukaan yang ringkas tetapi padat menunjukkan urgensi pastoral dan apologetik. Secara struktural, ayat 1 dan 2 berfungsi sebagai salam teologis yang bukan sekedar formalitas, melainkan fondasi identitas umat. Yudas menulis kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Sebuah trilogi soteriologis yang kaya makna. Di sini tampak pola karya Tritunggal dalam keselamatan, panggilan ilahi, kasih Bapa, dan pemeliharaan dalam Kristus. Secara sistematis, ini menggemakan doktrin pemilihan dan preservasi orang kudus. Dalam tradisi reform, tentu dimensi ini akan menjadi dasar bagi peringatan keras terhadap kemurtatan dalam ayat-ayat selanjutnya. Konsep terpanggil, kletos, menandakan panggilan efektif, bukan sekedar undangan umum. Dalam teologi reform, panggilan ini terkait erat dengan pemilihan kekal Allah sebelum dunia dijadikan. Panggilan efektif adalah karya Roh Kudus yang membangkitkan iman dalam hati orang pilihan. Dengan demikian, identitas jemaat tidak didasarkan pada prestasi moral atau kesetiaan manusia, melainkan pada inisiatif anugerah Allah. Panggilan ini bersifat eskatologis karena mengarahkan umat kepada tujuan akhir dalam Kristus. Secara pastoral, kesadaran akan panggilan ilahi memberi keteguhan di tengah ancaman ajaran sesat. Spiritualitas yang lahir dari panggilan ini adalah rasa syukur dan ketekunan dalam iman. Frasa yang dikasihi di dalam Allah Bapa memperlihatkan dimensi relasional keselamatan. Kasih Allah bukan sekadar atribut abstrak, melainkan tindakan perjanjian yang konkret. Kasih Allah adalah dasar seluruh economic salvation, ekonomi keselamatan, karena dari kasih itu lahir pemilihan dan penebusan. Dengan demikian, kasih Bapa mendahului respon manusia dan menopang keberlangsungan iman. Kasih ini bersifat perjanjian, konsisten dengan pola Allah yang setia kepada umatnya sepanjang sejarah penebusan. Secara spiritual, kesadaran dikasihi Allah membebaskan jemaat dari ketakutan eksistensial. Dalam konteks ancaman guru palsu, kasih Bapa menjadi jangkar identitas yang tidak tergoyahkan. Ungkapan dipelihara untuk Yesus Kristus menekankan doktrin preservasi orang kudus. Kata kerja yang digunakan mengandung makna penjagaan aktif oleh Allah.
Pemeliharaan ini adalah jaminan bahwa orang percaya tidak akan binasa meskipun menghadapi pencobaan berat. Ini tidak meniadakan tanggung jawab etis, melainkan justru menguatkannya. Dalam kerangka pemikiran teologi reform, preservasi Allah berjalan seiring dengan ketekunan orang kudus. Secara eskatologis, pemeliharaan ini mengarah pada penyataan penuh keselamatan saat kedatangan Kristus. Spiritualitas yang lahir dari doktrin ini adalah pengharapan yang aktif dan waspada. Struktur Trinitarias dalam ayat pertama menunjukkan bahwa keselamatan adalah karya Allah Tritunggal. Panggilan berkaitan dengan rencana Bapa, kasih mengalir dari hatinya, dan pemeliharaan terarah kepada Kristus sebagai pusat sejarah penebusan. Kristus adalah pusat eskatologis dan gereja adalah komunitas yang hidup dalam ketegangan antara sudah dan belum, already and not yet. Karena itu, identitas jemaat dalam Yudas bersifat eskatologis sekaligus historis. Mereka hidup dalam dunia yang rentan terhadap penyimpangan tetapi terikat pada tujuan akhir dalam Kristus. Secara sistematis, ini menegaskan relasi erat antara eklesiologis dan eskatologis. Spiritualitas gereja bersumber pada kesadaran akan tujuan akhir tersebut. Ayat kedua berdiri doa berkat, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpah atas kamu. Ini bukan salam biasa, melainkan deklarasi anugerah yang terus bertumbuh. Rahmat menunjuk pada belas kasihan Allah terhadap orang berdosa. Damai sejahtera adalah hasil rekonsiliasi dengan Allah melalui Kristus. Kasih mengikat seluruh kehidupan persekutuan dalam solidaritas perjanjian. Dalam perspektif reform, ketiga unsur ini adalah sebuah pembenaran dan pengudusan. Secara spiritual, doa ini mengingatkan bahwa pertumbuhan iman terjadi dalam dinamika anugerah yang berlimpah. Rahmat yang dilipat gandakan menunjukkan kebutuhan gereja akan anugerah yang terus-menerus. Orang percaya tidak pernah melampaui kebutuhan akan kasih karunia, bahkan setelah mengalami pembenaran. Rahmat menopang proses pengudusan yang seringkali penuh pergumulan. Dalam konteks Yudas, rahmat menjadi kekuatan melawan pengaruh ajaran sesat. Tanpa rahmat, gereja sudah tergelincir dalam legalisme atau libertinisme. Secara praktis, kesadaran akan rahmat melahirkan kerendahan hati dan ketergantungan pada Allah. Spiritualitas yang sehat berakar pada penerimaan rahmat yang terus diperbaharui. Dalam sejahtera, damai yang ada dalam salam ini mengandung makna shalom yang utuh, mencakup relasi yang dipulihkan dengan Allah, sesama, dan ciptaan. Dalam konteks ancaman perpecahan, damai menjadi fondasi kesatuan gereja. Damai sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah yang sudah mulai dinyatakan. Damai ini bukan hasil kompromi doktrinal, melainkan buah kebenaran yang dipegang teguh. Oleh karena itu, gereja dipanggil menjaga kemurnian ajaran demi memelihara damai sejati. Spiritualitas damai berakar pada kebenaran Injil. Kasih sebagai unsur terakhir dalam salam memperlihatkan puncak relasi Kristen. Kasih bukan sekedar emosi tetapi tindakan perjanjian yang konkret. Kasih kepada Allah dan sesama adalah buah regenerasi sejati. Dalam konteks Yudas, kasih menjadi pembeda antara iman yang otentik dan iman palsu. Guru sesat mungkin berbicara tentang kebebasan, tetapi tanpa kasih mereka merusak persekutuan. Secara sistematis, kasih adalah tanda pekerjaan Roh Kudus dalam gereja. Spiritualitas kasih menuntut integritas doktrinal dan moral sekaligus. Secara keseluruhan, Yudas 1 ayat 1-2 membangun fondasi teologis sebelum masuk ke polemik keras. Identitas jemaat sebagai umat pilihan dikasihi dan dipelihara menjadi dasar etika dan apologetika. Struktur pembukaan ini menunjukkan bahwa doktrin dan kehidupan tidak dapat dipisahkan dalam tradisi reform. Doktrin selalu berujung pada doksologi dan ketaatan. Salam yang singkat ini memuat teologi yang padat dan komprehensif. Ia mengingatkan gereja dalam keteguhan iman bersumber pada karya Allah Tritunggal. Spiritualitas yang lahir darinya bersifat kokoh, rendah hati, dan penuh pengharapan. Dalam konteks di Indonesia yang plural dan syarat tantangan ideologis, gereja perlu menegaskan identitasnya sebagai umat yang terpanggil dan dikasihi Allah. Kesadaran ini mencegah inferioritas maupun superioritas yang tidak sehat. Gereja dipanggil untuk hidup dalam kasih tanpa kehilangan ketegasan doktrinal. Di tengah maraknya sinkretisme dan relativisme, fondasi teologis Yudas 1 ayat 1-2 menjadi sangat relevan. Pemeliharaan Allah memberi keberanian untuk tetap setia dalam tekanan sosial. Spiritualitas yang bertumbuh dari rahmat dan damai menolong gereja menjadi saksi yang konsisten. Dalam dunia pelayanan dan pendidikan, di Indonesia ini, ayat ini mengingatkan bahwa formasi rohani harus berakar pada identitas soteriologis. Kita perlu memahami panggilan efektif sebagai dasar pelayanan, bukan sekadar pilihan karir. Kasih Bapa menjadi fondasi etika pelayanan yang tidak manipulatif.
Pemeliharaan dalam Kristus memberi ketekunan dalam menghadapi keterbatasan dan tantangan struktural. Rahmat yang berlimpah mendorong budaya saling mengampuni dalam komunitas gereja. Damai dan kasih menjadi kesaksian publik yang nyata. Dengan demikian gereja dapat berdiri kokoh, berakar pada anugerah, dan bertumbuh dalam kemuliaan Kristus. Demikianlah pembahasan dari surat Yudas 1 ayat 1-2. Ikuti terus pembelajaran kita dari kitab Yudas ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.